Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 23758011 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya ingin mengerjakan lab 3114, yaitu Finding Information SSL Information SSL Certificate. Jadi sertifikat SSL atau TLS itu menyediakan dua fungsi utama. Pertama, mereka menyediakan cara agar kepemilikan situs web dapat divalidasi oleh orang yang mengaksesnya. Kedua, mereka menyediakan sarana di mana komunikasi antara klien dan server itu dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan praktikumnya yang pertama, melihat informasi sertifikat pada host, lalu mengakses informasi sertifikat detail. Lalu yang ketiga, menggunakan alat analisis SSL dikali. Lalu yang keempat, menggunakan alat kali untuk mengumpulkan informasi sertifikat. Jadi langkah pertama itu melihat informasi sertifikat pada host. Nah, langkah pertama kita melihat sertifikat dari browser. Nah, pertama kita tuh pergi ke Netacad. Jadi kalau pada browser biasa tuh di sini disuruhnya klik icon gembok gitu ya. Tapi kan kalau misalkan biasa gini, kita klik ini, kemudian ini terus. Nah, kalau dikali itu close. Klik icon kunci, more information. Nah, jadi dari sini kita bisa jawab pertanyaan di sini kan. Domain apa yang diterbitkan sertifikat, lalu organisasi apa yang menerbitkannya. Jadi sertifikat ini diterbitkan untuk domain yaitu www.netacad.com. Nah, di mana oleh organisasi Amazon, khususnya melalui Amazon RSA 2048 MO3 Certificate Authority. Nah, terus di sini ada pertanyaan kapan expirednya. Nah, kalau di sini kelihatan kadaluarsanya tuh pada Minggu 23 Agustus. Cuman di sini saya nggak ngeliat kalau di sini. Ini cuman kelihatan di modify-nya kapan gitu. Tapi kalau di sini kelihatan. Nah, kemudian apa algoritma enkripsi tanda tangan sertifikatnya? Di sini ada sertifikat dan kunci publiknya di sini. Next ya, ke step 2. Melihat sertifikat yang disimpan di sistem operasi. Oke, kita kembali ke sini. Kita ketikkan cd user share certificates Mozilla, kemudian kita tulis ls -l grep root. Nah, jadi ada berdasarkan directory Linux, 3 sertifikat authority umum adalah user trust, trust web, dan Amazon. Biaya sertifikat SSL dasar domain tunggal untuk 1 tahun sangat bervariasi tergantung pada penyedia. Lalu sementara beberapa CA seperti Let's Encrypt menawarkan secara gratis. Jadi CA komersial biasanya mengenakan biaya antara $10 sampai $100 per tahun. Lanjut kita ke langkah selanjutnya, yaitu akses detail sertifikat information online. Jadi kita di sini disuruh membuka browser. Dan navigasi ke https crtsh. Memasukkan URL skills for all adalah
kotak di sini kita cari apa ya, coba metacode. Ntar kita cari skills for all. skillsforall.com search. Jadi di sini pencarian TSH mengungkap beberapa subdomain yang tidak biasanya diakses oleh publik seperti yang terlihat di sini. Kemudian ini kemungkinan dimasukkan untuk penggunaan internal oleh tim IT, pengembangan atau dukungan Cisco. Mereka melayani fungsi spesifik seperti menguji fitur baru, mengelola aplikasi internal, atau memberikan dukungan semuanya tanpa mempengaruhi situs web utama yang menghadap ke publik. Hasil CRT.sh menunjukkan bahwa Cisco Skills for All ini terkait erat dengan domain Skills for All seperti yang ditunjukkan di sini. Kita lihat ya, banyak ada dari Skills for All. Jadi mencari CRTSH untuk skillsforall.com itu mengungkap sejumlah besar subdomain yang ini menunjukkan infrastruktur jaringan yang besar dan kompleks. Kehadiran begitu banyak subdomain yang berbeda menyiratkan bahwa Cisco mengoperasikan berbagai layanan, aplikasi, dan situs web, masing-masing dengan tujuan spesifiknya sendiri. Lanjut ke part 3, use SSL analysis tools in Kali. Langkah 1, kita menyediakan alat Kali. Jadi mulai virtual machine, lalu kita mulai sesi terminal Kali. Cari mana, bentar ya kan, kita terminal Kali comes with several Israel tools. Click the Kali program icon that search on the term SSL. Nah, di sini ada SSL dump, SSL scan, SSL split, SSL lice. Nah, kalau SSL scan itu requires SSL services to determine what shippers are supported. Lalu SSL dump itu analyze and decodes SSL traffic. SSLh itu runs multiple services on port 4 and 43. Nah, SSL split enable MITM attacks on SSL encrypted network connection. SSL lice analyze the SSL configuration of a server by connecting to it. Lalu kita lanjut ke part 4, use Kali tools to gather certificate information. As you know, SSL scan is a Kali tool recognition that will gather information about SSL certificates that are associated with domain. It is a command line utility. We will use SSL scan to gather information about certificate and use another utility called AHA to output the result to an HTML file. Jadi aplikasi AHA itu membuat file HTML
standar yang menangkap output perintah terminal file ke HTML standar. Kita kembali ke sini, lalu kita ketikkan sudo apt update kita tunggu updateannya. Setelah itu sudo apt install -ah. Nah di sini kita menginstal AHA, kemudian kita menjalankan SSL scan dan menyimpan output ke file HTML. Nah, kita ketikkan SSL scan netakat.com. Kita tunggu sampai scan-nya selesai. Kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai. Terus kita untuk menyimpan output ke file HTML, kita harus mengetikkan SSL scan netakat.com AHA SVA start HTML. Tipe lagi, lupa deh. Jadi di sini ada pertanyaan refleksi. Bandingkan output alat yang digunakan dalam lab ini, alat mana yang tampaknya memberikan informasi paling berguna. Jadi menurut saya setiap alat memberikan informasi berharga untuk tujuan yang berbeda. Untuk
reconnaissance dan mengidentifikasi digital target CRT.sh itu bisa dibilang untuk yang paling berguna gitu. Ini mengungkap kekayaan data historis dan saat ini termasuk domain dan subdomain terkait yang tidak terlihat secara publik. Kemudian untuk penilaian keamanan teknis, SLS Scan lebih unggul. Jadi ini memberikan analisis mendalam tentang konfigurasi SSL atau TLS server, menyoroti kerentanan spesifik seperti cheaper, lemah, atau protokol usang yang dapat dieksploitasi. Jadi akhirnya alat yang paling berguna tergantung pada tujuan, seperti CRT.sh itu untuk pemetaan jejak luas dan SSL Scan untuk analisis kerentanan detail. Oke, sudah di sini cukup sekian video penjelasan saya terkait Lab 314 Finding Information from SSL Certificates. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.